Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi malam hari ini kita bahas bab satu saja, perkara duduk dan berdiri dengan sholawat. Ya, duduk dan berdiri dengan sholawat. Ini mudah, asal dibiasakan, dipraktekkan, mudah. Tapi manfaatnya luar biasa, manfaatnya luar biasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan juga Toyalisi ya, dan juga Baihaqi, disebutkan bahwasanya baginda Muhammad SAW bersabda, "Majtama'a qaumun tsumma tafarraqu an ghairi dzikrillah azza wa jal wa salati 'ala nabi wa salatin 'ala nabi SAW illa qamu an antani jifah." Masyaallah, atau kama qala sallallahu. Tidaklah berkumpul sekelompok orang kemudian mereka berpisah tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala, tanpa berzikir kepada Allah Azza wa Jal, dan tanpa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, illa qamu, melainkan mereka itu berdiri meninggalkan majelisnya, tempat duduknya, antan min jifah, aromanya lebih busuk daripada bangkai. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau tadi kita duduk di warung, duduk di mall, ada restoran, kita duduk di rumah kita, di kursi-kursi kita, duduk di lantai-lantai, nggak ada zikirnya, nggak ada sholawatnya duduknya itu, maka aroma kita itu busuknya lebih daripada bangkai. Untung saja pakai masker semua ya, pakai masker. Tapi ini bukan masker ini, kalau nggak bisa mencium aroma itu ya, memang hidung kita buntet secara ruhaniyah. Karena ruhani kita kotor hidungnya. Tapi orang-orang soleh, para wali Allah, hidungnya ini jernih. Maka kalau ada orang itu kurang zikir, kurang sholawat, aromanya antan menjifah, lebih busuk daripada bangkai. Cuman nggak bisa dimaskeri, kan repot juga ya. Repot nih orang-orang soleh kalau ketemu, mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Kalau kita seperti itu, terganggu tuh orang-orang soleh dengan aroma kita. Makanya diajarkan oleh para ulama, kalau kalian mau duduk, ya baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi, atau Bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pokoknya bismillah sholawat. Bismillah sholawat. Duduknya itu baca bismillah, baca sholawat. Sehingga kita belum duduk sudah mengawalinya dengan bismillah yang membawa berkah dan sholawat yang membawa barokah luar biasa. Nanti kalau bangun dari tempat duduk disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala Muhammad atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, terserah sholawatnya apa. Dilanjut subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bangun yang seperti itu aromanya wangi. Ya, aromanya wangi. Makanya dikatakan sholawat itu kalau dibacakan di suatu tempat, tempatnya jadi harum. Dibacakan di suatu ruangan, ruangannya jadi harum. Kalau ruangannya harum, nanti rasa di hati nyaman. Saya mau nanya sama semuanya, kalau mencium aroma yang busuk itu artinya enak atau artinya nggak enak? Tergantung. Kalau udah terbiasa ya enak-enak saja ya. Kalau udah terbiasa enak-enak saja. Mencium aroma tubuhnya yang nggak mandi 5 hari. Dia udah biasa, nggak bau, nyaman-nyaman saja. Yang di sampingnya kelenger. 5 hari nggak mandi itu. Aromanya Masya Allah. Yang di sampingnya ya, orangnya aktivitas, orangnya kerja, berpeluh keringat, kering. 5 hari nggak mandi. Dia nggak merasa apa-apa karena udah hidungnya berinteraksi dengan aroma busuknya sendiri, sudah kebal. Tapi yang baru masuk, waduh, pingsan ini. Ini buat saya pingsan. Nah, sebagaimana aroma yang nggak enak itu mengganggu suasana hati, maka aroma yang nggak enak secara ruhaniyah akan mengganggu hati. Karena itu kalau hati kita nggak tenang, hati kita nggak tentram, hati kita kok sering kemurungsung di rumah atau di suatu ruangan, cek itu, ruangan itu, rumah itu sering dibuat zikir dan sholawat atau tidak. Kalau jarang dibuat zikir dan sholawat, tapi isinya cuma lagu-lagu yang gak manfaat, drama-drama yang gak jelas, ya wajar kalau ruangannya ya begitu. Ya wajar, secara ruangannya seperti itu.
Karena itu kita harus membuat diri kita dimanapun berada, membuat ruangan itu jadi indah karena kehadiran kita. Ruangan itu jadi harum karena kehadiran kita. Dengan apa? Dizikiri, disolawati. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gampang atau susah itu? Gampang ya. Prakteknya? Brok, selesai. Brok, halo, iya, halo, bisa. Duduk langsung telepon 2 jam bisa. Duduk langsung update status bisa. Selfie, jepret. Ya, update status. Baru di kafe A, baru di restoran A. Cepret pemandangan indah, baru di tepi sungai, apa gitu ya, bisa. Tapi duduk kemudian langsung update status, sholawat dulu guys, nggak ada kita nih. Nggak ada, duduk sholawat dulu guys gitu. Sholawat dulu bro, nggak ada nih, duduk gitu nggak kita. Nggak mengajarkan pada diri kita dan orang lain seperti itu. Kita ini ya, jangan ngomong orang lain. Padahal mudah itu. Bangun dari duduk baca sholawat. Bangun, bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau nggak dibiasakan nanti nggak bisa. Biasakan menghadirkan Rasul SAW ketika kamu mau duduk. Hadirkan Allah Tuhanmu ketika mau duduk. Hadirkan Rasulmu ketika mau duduk. Hadirkan Allah dan Nabimu ketika mau bangun. Diingat gitu ya dalam benak kita. Oh saya punya Tuhan Allah, bismillah, minta tolong sama Allah nih mau duduk. Biar selamat duduknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, biar berkah, biar diterima nih permintaannya sama Allah. Saya bawa nama Rasulullah. Biar enak tempat duduknya, biar barokah. Buka warung. Kok warungnya kurang berkah? Enggak pernah disolawatin. Diribahin iya, dinamimahin iya. Warungnya buat merumpi, warungnya buat jelek-jelekin orang, warungnya buat menyebutkan keburukan-keburukan orang. Ya, jiwa. Aroma warungnya bangkai, busuk, bahkan lebih busuk daripada bangkai. Ngeri kan ya? Tapi kalau kita begitu masuk warung di mana kita jualan, kedai kita jualan, toko kita jualan, apapun itu tempat kita bekerja, duduk langsung bismillah dan sholawat, breng wangi. Aromanya harum. Apalagi dilanjutkan sambil baca sholawat 10 kali, iya sholawat 10 kali, syukur-syukur kalau baca sholawatnya semakin banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha salawat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha sampai akhir. Gak kerasa, alhamdulillah sudah 20 kali saya sholawat munjiah. Itu satu kantor untung itu. Gara-gara satu orang kantornya harum. Ya gara-gara satu orang kantornya harum, wanginya luar biasa. Sehingga kalau orang soleh lewat situ, breng, wah harum ini. Ini dari mana nih aromanya? Dicari. Ya akan dicari sama orang soleh dari situ. Siapa itu di situ yang mengharumkan ruangan tersebut? Nah sementara kita enggak maksakan diri kita itu. Ini paling penting. Jangan cari pengharum ruangan semprot, itu nanti belakangan. Harumkan dulu ruhaninya dengan zikir dan dengan sholawat. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang terbaik dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada judulnya waliullah lupa sholawat, gak ada. Waliullah kalau lupa sholawat, gak ada. Kecuali wali palsu. Ya kalau walinya sih gak mungkin lupa sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti itu, mau duduk, mau bangun, dia akan ingat sama Rasulullah SAW. Karena dia gak pernah mau pisah sama Nabi SAW. Daim khayaluh ma'i fi mak'adi wal masir. Selalu, kata Habib Ali Habsyi, khayaluh, saya ingat, saya selalu terbayang-bayang Nabi Muhammad SAW. Ketika saya duduk maupun saya berjalan, selalu ada Nabi Muhammad SAW. Karena itu dikatakan, ikhwani rahimakumullah, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pernah berkata, anna ma qama min majlisin illa wa nasma'u shalah ala Nabi SAW minhu. Wa kana yaqul hiya syafi'ah. Bahwasannya dari dulu tuh sahabat, kalau setiap kali ada yang berdiri bangun dari suatu tempat, kami pasti mendengarkan ya orang itu berdiri sambil bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabatnya Nabi itu nggak pernah dengar temannya bangun nggak solawat, itu nggak ada. Nah, kalau kita jarang dengar ada muslim bangun baca solawat. Hubbun Nabi wa alihi dini. Agama kita tuh mengajarkan cinta pada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau cinta sama Rasul, berdiri ya disebut, duduk ya disebut. Pengalaman saya waktu dulu ke Mesir, saya ini jelek-jelek begini pernah ke Mesir loh. Oh, iya, saya bahkan pernah itu ke Universitas Al-Azhar, pernah ke sana loh ya, bukan belajar. Waktu ziarah ke Mesir itu kan, masuk Al-Azhar, sholat di sana, lihat bagaimana orang belajar, ya keliling saya. Terus saya lihat mobil-mobil di Mesir itu bagus-bagus, tapi pesok-pesok, peok-peok. Kacanya banyak yang pecah, kadang diganti plastik toh. Masya Allah kaca pecah, plastik tempelkan. Itu di Mesir. Saya kemudian nanya sama teman-teman mahasiswa dan orang Mesir. Ini masjid, mobil-mobil pada peok-peok ini kenapa nih?
Mobil-mobil ini kok peyok pecah, kenapa? Jawabannya ya sering tabrakan. Jadi sering senggol, serempet ya. Terus kalau serempet-serempetan biasanya marah-marah enggak? Marah. Ya kalau keserempet ya marah. Ya suaranya keras-keras juga. Turun dari mobil kadang. Turun dari mobil. Cuman ada satu yang menarik di sini. Apa yang menarik? Begitu ada orang itu teriak-teriakan, marah-marah, maki, saling memaki. Orang yang lewat itu lihat, cuman ngucap sallu ala nabi, Allahumma shalli alaihi. Itu yang lagi marah langsung Allahumma shalli alaihi. Berhenti marahnya, salaman, selesai. Coba kalau kamu lagi marah sama temanmu, terus Ustadz Is ngomong sallu ala nabi, bukan wayahnya sholawat Ustadz. Ini bukan waktunya sholawat, bukan, ini saya lagi marah, bukan waktunya sholawat. Bawa sholawatmu di masjid, bukan di sini, Masya Allah. Ustadznya dimarahin pula ini ya. Gak usah nasihati, ini bukan waktunya sholawat, ini mobil pesok, ini pesok ini. Jadi mobilnya sama nabinya lebih hebat mobilnya. Hebat saudara-saudara muslim yang di Mesir itu paham cintanya sama Nabi SAW. Sehingga ketika lagi berkelahi muslim sama muslim marah gitu ya. Sallu ala nabi, Allahumma sholli alaihi. Diingatkan salawat sama Rasulullah, mandek tuh langsung. Allahumma sholli alaihi. Berubah jadi mesem salaman. Wes terus. Dunia enggak penting, umatnya Rasulullah SAW. Ini cuma dunia, kamu umatnya Rasulullah sama Rasulullah. Kita dulur, saudara, selesai. Coba kalau kita bisa praktek begitu asik ya. Ya tapi jangan prakteknya nunggu berkelahi dulu. Berkelahi baru disolawatin, enggak begitu. Maksudnya kalau ketemu sholawat, ini ada fadilah-fadilah orang kalau ketemu salaman sambil sholawat. Itu ada riwayatnya semua. Cuma enggak mungkin toh, setebel ini mau dijelaskan 30 menit mungkin enggak? Enggak mungkin. Kangen ya, pengen denger yang begini-begini. Riwayat-riwayat ulama pelan-pelan, dikit-dikit saja. Nanti kalau kalian dengarnya banyak kan jadi ustadz semua. Wa kana Umar idza qama min majlisihi, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu kalau bangun dari tempat duduknya, jadi kata majlis itu tempat duduk. Banyak orang salah mengartikan doa kafaratul majlis, doa penghapus majlis. Kafarohnya majlis, dikira itu penghapus dosanya pengajian. Pengajian gak ada dosanya. Pengajian kan gak ada dosanya. Doa kafaratul majlis itu maksudnya doa menghapus kejahatan, keburukan yang terjadi di tempat dudukmu. Makanya dianjurkan bacanya man qama min majlisi, siapa yang bangun dari tempat duduknya. Suruh baca subhanakallahumma bihamdika sampai akhir itu ya. Itu doa bangun dari duduk. Diawali basmalah dan sholawat atau diakhiri dengan sholawat. Maka yang terjadi di duduknya dosa-dosa dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau duduknya enggak punya dosa, ngaji. Tapi waktu bangun dari duduk entah itu di pengajian, entah enggak di pengajian, ya kan bisa di rumah lagi baca Al-Qur'an. Di rumah lagi zikir, wirid, bangun baca itu, dimanapun, maka dikasih stempel sama Allah Ta'ala, kebaikan yang kamu lakukan selama duduk, diterima sama Allah Ta'ala, qabul. Itu namanya majlis, dari tempat dia duduk. Nah, dikatakan bahwasannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setiap kali bangun dari tempat di mana beliau duduk, yajhar bisolati ala Rasulillah SAW. Beliau baca sholawat dengan suara keras, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Besok praktek, nanti praktek ya. Nanti kan bubar majlis bangun toh, bangun baca sholawat. Makanya ada istilah itu orang-orang kalau mau selesai pengajian ada yang teriak toh, sallu ala nabi, Allahumma sholli alaihi, terus berdiri semua pergi, ya selesai itu. Bahwa saya majlisnya udah selesai. Lah kita bangun sama baca sholawat. Ini termasuk amalannya sahabat dan diantaranya amalan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bersolawat dengan suara yang keras ya ketika bangkit dari tempat duduknya. Faqila lahu fi dzalik, maka beliau ditanya, kenapa kalau bangun dari duduk baca sholawat dengan suara keras? Beliau pun menjawab, radhiyallahu anhu, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa yang cinta sesuatu, maka dia akan banyak-banyak menyebut yang dia cintai. Saya cinta Nabi SAW, maka saya senang menyebutnya dengan suara keras. Ya, nyebut Nabi Muhammad SAW. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syibul Iman. Nah, jadi yang seperti itu, baca sholawat bangkit dari tempat duduk, bukan karangan para ulama, tapi betul-betul perintah Nabi dan amalan para sahabat. Sehingga dikatakan oleh pengarang kitab ini, wa ra'aitu sairul a'mal falam ara fiha aktsar thawaban min majlisin yusalla alaihi fihi Rasulullah SAW. Saya sudah melihat semua amal dan saya tidak melihat satu amal yang pahalanya lebih banyak di suatu tempat seperti amalan yang di tempat itu dibacakan sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau suatu tempat ada sholawatnya, itu pahalanya paling banyak. Alhamdulillah kalau Nahdlatul Ulama, para habaib, para kiai, begitu wajib.
mulai pakai solawat, bubarnya ya baca solawat ya. Doanya ditutup dengan solawat, diawali dengan solawat. Makanya kalau di Majlis Ar-Raudhah selalu saya awali dengan surat Yasin dan baca solawat. Biar apa? Ya kalau ilmunya nggak dapat, solawatnya pasti dapat gitu. Ya kalau ilmunya kita ngantuk nggak dapat, tapi solawatnya pasti dapat. Solawat ini walaupun dalam keadaan bagaimanapun ya tetap solawat. Ya pahalanya luar biasa, barokahnya luar biasa. Karena itu dikatakan bahwasanya para ulama salaf radhiyallahu anhum ajmain, beliau-beliau itu setiap kali bangkit dari tempat duduknya, beliau membaca solawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Sebagaimana tadi dikatakan, yang bangun dari tempat duduk nggak zikir, nggak solawat, aromanya seperti lebih busuk daripada aroma bangkai. Lebih busuk. Jadi kalau dibalik, siapa yang duduk baca solawat, aromanya wangi, aromanya harum. Ya, dan enak loh, nggak usah bayar, nggak usah beli parfum. Ya, tapi ya tetap pakai parfum loh ya. Maksudnya ini kan nggak bayar, solawat tuh bayar enggak? Enggak. Namun solawat nggak bayar kok kita berat ya. Beli parfum bayar enggak? Bayar. Beli enggak? Beli. Beli sabun bayar enggak? Bayar. Beli enggak? Beli. Mau pakai sabun gampang atau susah? Susah. Mesti lepas baju. Betul kan ya? Terus kalau pakai parfum, kira-kira 5 botol disemprotkan semua. Jadinya harum atau buat kelenger? Mabuk. Betul kan ya, Mabuk. Sudah bayar, kalau kebanyakan buat pusing, bener kan ya? Sabun yang bayar, makainya ya repot, meski lepas baju, mesti ya pakai air. Coba sabunan nggak pakai air gitu. Kira-kira bagaimana? Ajib, boleh dipraktekkan nanti. Kira-kira seperti apa? Nah, ini sholawat kepada Nabi SAW nggak bayar, gratis. Fasilitasnya semua sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lidah kita, mulut kita, tinggal ngucap Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semakin banyak, semakin harum dan tidak membuat kita jadi mabuk keharuman. Tapi semakin banyak kita sholawat, semakin harum, ruhnya semakin enteng. Orang tuh kalau udah ruhnya ringan, sumpek itu hilang. Nah ini yang buat orang-orang ini sumpek gak hilang-hilang, ruhnya abot. Kenapa ruhnya abot? Karena nafsunya terlampau dituruti sehingga ruhnya itu nempel, lengket terus sama bumi. Ya, ketarik ke bumi. Jadi kena masalah, ya semakin brek gitu, repot. Tapi yang banyak sholawat, insya Allah ruhnya ringan, terbang. Ruhnya udah terbang, kena masalah, masalahnya ucul sendiri. Belum muncul ya. Kenapa ruhnya nih terus kemana-mana? Karena ringan, banyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Nah mumpung kita di bulan Sya'ban. Mumpung di bulan Sya'ban ini bulan khusus buat sholawat. Paksakan diri kita untuk sholawat. Mulai dari yang simple, biar jadi kebiasaan terus seumur hidup. Ajarkan pada diri kita, keluarga kita. Orang tua kita, anak keturunan kita, pasangan hidup kita, sahabat kita. Tentunya kalau sama orang tua, ngajarinnya ya pakai ilmu. Enggak terus bapaknya diparani, Pak kalau bangun baca sholawat, kalau enggak mampu loh Pak. Anak kurang ajar itu. Kalimatnya betul, tapi kalau begitu namanya anak kurang ajar. Ya, caranya gimana? Praktek saja, bangun baca sholawat, duduk baca sholawat, terus di depan orang tua seperti itu. Sampai nanti orang tuanya itu ketularan. Paling enggak kan nanya, nah kamu kalau bangun kok baca itu kenapa? Kata Habib Novel, biar wangi. Ya, biar wangi. Habib Novel diajari siapa? Hadis Nabi, karena kalau tidak baca aromanya busuk lebih dari bangkai. Berarti kalau baca wangi. Nah kalau wangi kan seger, sehingga menyegarkan sekelilingnya. Sekelilingnya jadi segar. Nah ini termasuk salah satu cara untuk kita membuat rumah kita, wilayah kita, itu kalau masuk ke situ siapapun jadi adem. Makanya yang punya suami suka marah-marah, ya sholawatin. Jangan suaminya disolawatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tambah ngamuk. Jangan begitu caranya. Maksudnya sholawatin bagaimana? Kamar biasanya tempat tidur di mana? Ruangan yang dia biasa marah-marah di mana? Udah suaminya pergi jenengan di situ. Sholawat wangi, Allahumma wangi. Ya. Begitu harum suaminya pulang masuk ruangan kaget dia. Mau ngamuk nggak punya alat buat ngamuk. Ruhnya diajak turun nggak maunya terbang. Mulai bingung nih kok enak di ruangan ini ya. Jadi betah itu nanti. Sholawatin ini enggak. Suaminya ngamuk-ngamuk, istrinya super ngamuk. Menurut cara yang ini minggat, wah Masya Allah. Podo ngamuk ya, remuk. Gak ada solusinya. Satu cari solusi, satu emosi, satu cari solusi. Dan solusinya itu, rumah kita ini disolawatin. Solawatin, kamarnya solawatin, ruang tamunya solawatin. Manapun itu, dapur tuh tempat kita masak solawatin. Biar wangi dapurnya. Sehingga makanan dimakan nanti beraroma solawat. Wajib. Ya, sekarang aromanya macam-macam gitu. Ini aroma solawat.
barokahnya itu luar biasa. Nah, kelihatannya simpel sederhana, pemirsa dimanapun Anda berada, silahkan diamalkan. Ilmu untuk diamalkan, bukan sekedar didengarkan dan jadi tontonan. Wah, nonton YouTube-nya Habib Muhammad sama Habib Novel, ajib, nonton tok, tapi gak diamal no. Diamalkan. Ada yang cerita sama saya, ini ada yang sudah puasa Dawud ya dilakoni, sholawat ya dilakoni, tapi kok rezekinya masih seret saja ya Bib ya. Tak jawab, lah itu dia bisa sholawat, bisa puasa Dawud, itu rezeki itu. Itu rezeki yang luar biasa. Yang lainnya duitnya banyak tapi gak bisa sholawat. Ayo pilih mana, mas-mas nih pilih mana? Duit banyak gak bisa sholawat, atau bisa sholawat gak punya duit? Mesti ngeyel. Sholawat banyak, duit. Oh, takutnya sama duit kok luar biasa. Nyantai aja gitu loh. Orang yang rajin sholawat itu pasti selalu punya duit. Enak mana, megang duit terus atau ketika butuh ada duit? Ayo, pilih mana, saldo selalu terisi atau ketika butuh saldonya ngisi? Lu nyimpen duit itu repot tuh ya? Repot enggak? Megang duit, ngantongi duit kan repot. Tapi enak tuh, begitu mau bayar, terbayar. Enak enggak itu? Pilih yang mana jadi? Mesti tetap pilih yang saldonya banyak, Bim. Jamaah ngeyel nih. Ya, intinya jangan fokus ke duit. Baca sholawat itu bisa baca sholawat banyak, itu rezeki yang luar biasa. Kok kamu rendahkan sholawatmu dengan duit? Saya udah baca sholawat banyak Bib, tapi kok rezeki masih seret. Lah kamu tuh gak sadar, kamu lagi dikasih rezeki lancar namanya baca sholawat. Tuh sholawatmu dapat jannah yang luar biasa. Kalau gak percaya mati orang ini. Ya tapi jangan bunuh diri, rokok. Naudzubillah min dzalik. Artinya kalau malam hari ini meninggal dunia karena banyak baca sholawat, terus malaikat Israel datang menjemput, Masya Allah. Swarga. Masyarakat aja ngomong, wah meninggalnya indah ya ketika sholawatan. Betul ya? Indah. Dinilainya indah. Coba ada dua orang duduk, yang satu ngitung duit, satu baca sholawat pegang tasbih. Sama-sama meninggal dunia. Omongan masyarakat bagaimana? Mati ini cik ngitung duit. Mati ini cik ngitung duit. Dia meninggal lagi ngitung duit. Itu konotasinya positif atau negatif? Konotasinya apa? Positif atau negatif? Yang satu meninggalnya lagi sholawatan, Masya Allah. Sambil dihitung betul tuh meninggal. Konotasinya positif atau negatif? Lah kamu pilih yang mana? Meninggal ketika ngitung duit, ngecek saldo, atau ketika baca sholawat? Pilih yang mana? Giliran gini baca sholawat. Giliran berikutnya banyak duit. Tak dengakno kabeh duit akeh berkah amin. Urip kok dibingung-bingung duit. Punya duit gak jadi masalah. Tapi kalau gak punya iman itu masalah. Ya, gak bisa sholawat, gak bisa istighfar, itu masalah yang sesungguhnya yaitu. Makanya kalau kita mudah sholawat, mudah istighfar, wih Masya Allah. Sini. Kami ya. Iya. Mau ceramah apa hari ini? Mau duduk doang. Mau duduk doang, gaya bener bahasa Jakarta. Ali Abdul Qadir ya. Ganteng betul, anak siapa nih Masya Allah. Oh anak Pak Novel. Makasih anak ya. Lanjutkan duduk anak. Oh gini aja bahagia. Oh bahagia kok ngeliat wangel. Ngobrol sama anak gini bahagia enggak? Bahagia. Mumet duit. Punya anak lucu. Ya, punya keluarga, punya orang tua. Mumet duit. Ini aneh tuh. Jangan sampai duit buat mumet. Enggak punya duit tapi tetap bahagia. Itu angel kenapa toh? Kenapa? Ini biasanya para istri ini. Ya enggak bisa, enggak punya duit kok bahagia. Susah. Ya susah. Ya, saya enggak mau teman-teman saya dikuasai oleh yang namanya uang. Pokoknya orang itu ikhtiar saja, kerja, usaha. Ya, usaha. Hasil enggak usah dicari. Usaha itu ibadah. Hasilnya apa terserah Allah Ta'ala. Yang penting usaha. Tapi sholawatnya, zikirnya, ini harus lebih usaha. Yang lebih banyak. Sholawat zikir, ngaji cari ilmu. Wes nanti kan kelihatan. Di hati itu kelihatan, hati kita sendiri. Gak usah ngurus orang lain. Orang mau nilai apa kita terserah. Hati kita kan kerosok. Oh saya udah usaha, saya udah kerja. Tenang hati saya, enak adem. Gak kemerungsung. Saya usaha sungguh-sungguh. Oh Nabi itu kalau kerja ya sungguh-sungguh. Saya kalau kerja ya sungguh. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kerjanya juga sungguh. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kerjanya sungguh. Tapi sholatnya jauh lebih sungguh. Ibadahnya yang mahdhah itu jauh lebih sungguh. Kalau begitu hatinya adem ayem.
Nah, sekarang kita praktek. Nanti bangun dari sini setelah doa, bangun baca sholawat. Setuju? Jadi yang gampang saja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi atau sallallahu ala Muhammad, terserah pribadi masing-masing. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca sholawat sama doa kafaratul majlis. Nanti kalau mau pulang meninggalkan majlis. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Sebelumnya, untuk siapapun yang sudah andil untuk pelunasan tanah, pembangunan, dan semua kegiatan Majlis Ar-Raudhah, saya ucapkan jazakumullah khairan, dan bagi yang berminat ikut andil, silakan transfer ke nomor rekening yang sudah biasa di-share oleh kawan-kawan dari Majlis Ar-Raudhah. Jazakumullah khairul jazak fid dunya wal ukhra. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي.